Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Salsabila. Saya mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia dengan judul Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Sebelum membahas bagaimana cara mengatasi pandemi ini, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 atau Corona adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru, keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai flu sampai penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 19 atau COVID-19. Virus ini tidak mengenal tua, muda, balita atau lansia. COVID-19 atau coronavirus sangatlah cepat penyebaran dan penularannya. Penyebarannya bisa melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung atau mulut pada saat kita batuk atau kita bersin. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh bagian mata, hidung, mulut, maka itu bisa menyebabkan seseorang itu terinfeksi COVID-19. Dan inilah yang menyebabkan lonjakan kasus pandemik di dunia, sebab tidak ada yang tahu di mana virus itu berada dan tidak ada yang tahu siapa yang sedang sakit dan saling tular-menulari. Lalu, bagaimana menghadapi pandemi ini? Adakah solusinya? Pancasila hadir sebagai nyawa bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama dan bersatu. Kunci dalam menghadapi sebuah masalah adalah bersatu tanpa memandang golongan. Pentingnya memahami implementasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat yakin bahwa dengan mengurangi bepergian atau kontak fisik merupakan salah satu hal mengimplementasikan nilai Pancasila, karena nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai religius yang menjadi fondasi dalam kehidupan spiritual masyarakat. Di dalam memberikan solusi ini, nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu kita sebagai umat beragama hendaknya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara selalu berdoa, meminta perlindungan dan keselamatan agar pandemik ini bisa cepat hilang. Langkah yang dilakukan, kita bisa berdoa di rumah saja. Kalaupun ingin pergi ke masjid, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar kita selalu terjaga dan terhindar dari virus ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki makna bahwa setiap manusia wajib memperlakukan satu dengan yang lain
dengan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia yang di dalam mengimplementasikannya dengan cara saling membantu satu sama lain. Dikarenakan wabah ini sangat cepat menyebar, maka perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, dan segala jenis pekerjaan yang melibatkan banyak orang sudah lama aktivitasnya diberhentikan. Hal ini menyebabkan orang-orang tidak bisa mencari nafkah. Dengan begitu, sebagai manusia yang beretika dan berperi kemanusiaan, hendaknya jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Bisa dengan memberikan beras, sayur-sayuran, lauk pauk untuk menyambung hidupnya. Tak lupa juga etika ketika kita bersin, batuk, dan flu, yaitu dengan cara kita menutup dengan siku. Yang ketiga, Persatuan Indonesia yang bermakna sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu walaupun kita itu berbeda-beda. Dengan menerapkan nilai persatuan yang berat akan terasa ringan karena dilakukan bersama-sama. Pandemik ini bisa dikalahkan dengan cara bersatu melawannya. Pada saat ini cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara social distancing atau menjaga jarak saat berada di kerumunan dimanapun itu, dan berdiam diri di rumah adalah cara yang paling ampuh karena rumah merupakan tempat yang aman untuk saat ini. Jika kita terpaksa keluar, kita harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Dan jika di suatu daerah ada orang yang terdampak virus ini, sebagai rakyat Indonesia yang memiliki rasa persatuan, hendaknya saling membantu tanpa membedakan golongan, agama, ras, suku, kulit, dan sebagainya. Nah, dengan begitu, masyarakat yang terdampak tidak bisa memikirkan bagaimana ia menyambung hidupnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki makna bahwa kepatuhan warga negara Indonesia kepada pemerintah menjadi langkah yang harus diperhatikan karena pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi pandemik ini dengan mendukung program-program yang sudah ditetapkan, misalnya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, merupakan cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Tidak hanya itu, kita bisa mematuhi program yang lain seperti cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau setelah bepergian, menggunakan masker jika hendak keluar rumah, tidak mudik karena kita tidak tahu di jalan bertemu dengan orang banyak dan tidak ada yang tahu virus itu di mana yang bisa menularkan keluarga kita saat kita mudik dan di rumah. Lalu melakukan belajar mengajar online, work at home, dan membantu pemerintah mendeklarasikan untuk stay at home atau di rumah saja. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah corona ini. Dan yang perlu diingat, virus ini rentan terhadap balita dan lansia. Makanya, hendaknya balita dan lansia menjauhi kerumunan terlebih dahulu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mempunyai makna bahwa negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan cara membantu warga-warga yang terdampak COVID, misalnya dengan memberikan bantuan kepada warga-warga yang terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, dan semua yang terdampak COVID-19, khususnya untuk rakyat kecil. Semua yang terlibat dalam memberikan bantuan ini
hendaknya memiliki sikap adil, karena terkadang tak sedikit yang memihak kepada keluarganya sendiri. Sikap kita dalam hal ini tidak perlu menonjolkan status sosial atau status lainnya. Situasi ini bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada rakyat. Tidak akan ada kelompok kaya dan miskin. Kebersamaan dalam menghadapi pandemi ini harus dilakukan. Pemimpin harus memperhatikan rakyatnya, dan rakyatnya pun haruslah patuh pada pemimpin dan peraturannya, karena peraturan itu dibuat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Golongan kaya dan golongan miskin saling bahu-membahu, tolong-menolong dengan rasa saling mencintai sebagai saudara, sedarah, sebangsa, dan setanah air Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.